Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, om swastiastu. Selamat pagi rekan mudaku seantero penjuru negeri. Selamat bergabung kembali dengan kanalnya Kimohan. Pagi ini agendanya mereview kebunnya saudara Kimohan, Pak Tulus, dimana ini di lahan ini adalah varietas siam yang ditanam, umurnya kurang lebihnya 2,5 tahun untuk jeruk ini. Dan 2,5 tahun itu menurut Kimohan jeruk diajari belajar berbuah dan sangatlah bijaksana menurut Kimohan untuk Cak Tulus, yang mana berbuahnya tidak dibuahkan secara lebat. Contoh di depan Kimohan, tolong disedekat ini Mas Budi, sedekat mungkin. Ini jeruk ini 4 jari, jadi hanya dibuahkan sedikit. Menurut Kimohan satu pohon ini paling ada 4-5 kiloan nih. Harusnya supaya jeruk itu tidak ngelongsong, kalau dengan bahasa Jawa, atau kira-kira tidak kekurangan nutrisi, mengingat batang, dahan, ranting itu masih belum kokoh, belum terbentuk. Jadi kita sebagai petani haruslah bijaksana untuk cara membuahkan. Jangan boleh dibuahkan lebat terlebih dahulu. Itu pesan Kimohan, juga pesan saudara-saudara Kimohan yang berpraktek langsung, yang menangani, yang berproduksi buah jeruk. Tentunya kalau kita membuahkannya secara bijaksana, jeruk tidak akan pernah ada tiba-tiba daun mengering, gedrok, ataupun buah itu layu, menguning layu. Dan itu juga bercatuan. Persis jatuhnya kayak diserang lalat buah. Padahal tidak. Padahal lalat buah walaupun nggak ada, itu tetap jatuh dia. Tapi layu. Tiba-tiba sepohon ini layu, serentak, dan tidak bisa ditolong. Contohnya kayak di video Kimohan, di kebun Kimohan yang Kimohan buat contoh di titik 1 itu, yang Kimohan Geraji. Itu ya gitu, terlalu lebat. Jadi batangnya itu nggak kuat untuk menyuplai nutrisi pada buah, itu nggak kuat. Waktu itu ada satu gelangsi bekas karung beras yang 25 kilo Mas Kodi ya, itu full ya, satu pohon full. Dan ini bijaksana ini Cak Tulus, cara membuahkan ini patut ditiru. Hanya sedikit begini, 2,5 tahun bener cara membuahnya kayak begini, ini bener. Jadi nggak angkoro murko. Dua tahun setengah tekniknya ini banding. Jadi struktur pohonnya cenderung begini. Dari ketinggian dahan yang paling utama itu sekitar antara 80 sampai 90 cm. Seperti ya. Baru cabang yang pertama. Jadi tadi setelah tanam, dari awal tanam, kalaupun muncul cabang itu dihilangkan, diambillah setinggi antara 80 sampai 90 cm. Baru dibolehkan bercabang kayak begini. Ini teknik yang Pak Tulus gunakan itu ini.
Karena kalau ada rekan kawan atau adik-adikku yang menirukan teknik yang Pak Tulus, ya seperti ini. Juga jarak tanam. Saudara Kimohan yang satu ini lagi-lagi jarak tanam itu selalu ideal-ideal dia. Selalu ideal-ideal. Oh, di saat yang sini. Ini ada 4 ini. 4 meter. Untuk kesininya antara 3,5 juga 4. Berarti 3,5 ya. 3,5 kali 4 nih. Kalau dilihat dari secara langsung di lokasi. Dan ini jarak mendekati ideal. Jarak inilah yang patut ditiru. Nanti antar tajuk itu tidak cepat saling ketemu. Antar tajuk tidak saling tumpang tindih. Jeruk akan berfotosintesis leluasa. Umur jeruk jadi juga akan bisa panjang. Kayak gini. Dan ini karena agendanya yang ngebel sama Mas Kurdi, nanti Pak Muhan, kita akan memotong rumput yang di kebun titik ketiga. Berarti di sini. Ini nanti akan dilanjutkan dengan pemotongan rumput di sini. Dan ini luasan ini juga lumayan nih, Mas. Perkiraan ada hampir 250-an batang ada ini, lebih bahkan. Bagus. Jarak tanam, pembentukan bedengan, berarti Cak Tulus di kebun Cak Tulus di mana saja Kimohan belum pernah temui yang metodenya umpeng. Metodenya dia yang mesti digunakan itu metode bedeng kayak di Kimohan. Kayak ini. Begini. Tidak ada jeruk itu diumpeng kayak tokongan, itu enggak ada. Kalau kayak tokongan itu berarti kita nanam jeruk seperti nanam jeruk di pot, bukan di lahan pertanian. Kalau lahan pertanian ya begini, dengan metode bedeng dipersiapkanlah drainase untuk pertutasan air di musim hujan, karena errornya jeruk itu di musim hujan, kebanyakan di musim hujan, apalagi dengan menggunakan pupuk kandang, kohe kotoran hewan sapi atau kambing diaplikasikan secara basah. Berarti itu masih mengandung amonia, masih mengandung gas metan, tentunya yang bisa juga membunuh akar. Kejadian banyak sekali yang mengaplikasikan kotoran hewan masih basah, diberikanlah pada area bawah kanopi jeruk, tiba-tiba jeruk menguning serentak. Seperti di sedulur Kimohan, Pak siapa Mas Kurdi? Pak Jiun. Juga ada lagi contoh banyak sekali yang kayak itu. Makanya kalaupun pakai pupuk organik atau kompos itu harus bijaksana. Minimal keringkan sekering mungkin. Itu pesan Kimohan. Sekering mungkin. Bila perlu didiamkan sampai 4, 5, 6 bulan. Baru itu aman digunakan. Ya. Berarti untuk rekan kawan sedulur Kimohan, seperti yang tadinya bilangnya pada Kimohan, saya pakai organik alami, Pak Mohan, seperti di Cak Wadi. Ternyata seiring berjalannya perkembangan jeruk, beliau tidak gunakan alami lagi. Dia bercampur dengan kimia juga. Walaupun pestisida, walaupun pupuknya. Tuh. Jadi nggak bisa diandalkan untuk bikin satu lahan kebun jeruk luasan setengah hektar, kita mempergunakan pupuk organik atau pupuk fermentasi cair saja. Apakah bisa Ki? Bisa adikku, bisa.
Tapi ada tapinya. Untuk hasil akhirnya itu loh, nanti kita tidak memenuhi di angan-angan kita. Katakanlah jeruk biasanya dapat 10 ton, karena memakai organik murni itu hanya dapatnya 5 ton. Dapatnya hanya di separuhnya saja. Kan kita sebagai petani rugi. Kita sebagai petani kan mintanya modal sedikit untuk yang besar. Kan begitu maunya semuanya. Tapi ya nggak bisa. Kita apapun yang terjadi, kita tidak bisa akan lepas dari kimia. Kadang orang juga berpendapat, orang berargumen, pupuk kimia itu lambat laun akan merusak tanah. Nah, itu yang perlu kita gali. Bagaimana kita tetap gunakan kimia, tapi tanah kita tidak rusak. Apa jawabannya, Ki? Ya kayak metode di Pak Tulus, yang kapan hari Mas Kurdi syuting videonya itu, pembukaan lahannya itu. Teknologi pengerjaan lahannya jempolan. Nanti itu pH tanah akan selalu netral, kalau dengan bahasa Jawanya tetap wangi, dulur. Jadi ya tanah nggak bisa rusak. Cak Tulus pakai kimia murni untuk pupuk. Bahkan setahu Kimuhan, dia jarang menggunakan kotoran hewan. Kalaupun menggunakan, beliaunya hanya prosentasenya sedikit saja. Ya, tuh. Jadi ini juga menjawab pertanyaan dari adik-adikku, apakah tanam jeruk satu lahan, Ki, tidak pakai pupuk kimia, tidak pakai pestisida kimia, apa bisa? Bisa. Tapi hasil akhirnya kita cuma dapat separuhnya saja. Itu tadi yang Kimuhan katakan, kalaupun aturan mainnya harusnya dapat 10 ton, kita hanya dapat 5 ton. Hanya separuhnya saja. Ya, kembali pada laptop. Yang pertanyaan itu sudah Kimuhan jawab. Kembali pada laptop, pada kebijaksanaan Pak Tulus untuk membuahkan jeruk yang nyata-nyata. Umurnya itu belum boleh dibuahkan secara full, secara maksimal. Hanya seperti ini. Satu gerombol. Nah, kayak gini. Grade juga akan tetap besar. Pohon jeruknya juga tidak akan meradang dia. Tetap sehat, tetap subur. Karena apa tadi? Ya bijaksana itu tadi. Ya, tidak dibuahkan secara lebat. Nah, kalau kayak gini, di depan Kimuhan ini, kita stressing yang mateng, kita buahkan secara lebat, berakibat apa? Berakibat mati. Seperti dicontoh di kebun Kimuhan yang Kimuhan berikan contoh itu. Sengaja biar kita bisa membuktikan. Begitu ya adikku, terima kasih atas jumpanya pagi ini. Mudah-mudahan ketemu dengan Kimuhan akan selalu mendapatkan manfaat tentunya. Entah sebutir bayam saja. Karena ini tujuan Kimuhan membuat video kayak begini, kegiatan Kimuhan diunggah sama Mas Kudi. Tujuan Kimuhan awalnya hanya sodakoh ngelmu, itu saja. Kimuhan bukan YouTuber. Kimuhan sama seperti Pak Tulus, seperti Pak Bianto, seperti Pak Cakwati, sama. Kimuhan hanyalah seorang petani, bukan seorang YouTuber. Begitu saja. Terima kasih. Untuk yang terakhir kali, silahkan untuk tim dari kreatif Kimuhan untuk menutup jumpa kita pagi ini. Mas Budi tolong di Mas Agus biar ditutup. Kimuhan tak ngopi dulu. Ya, terima kasih untuk Mas Mohan, pengarahan, sharing, semoga ada manfaatnya untuk teman-teman sahabat tani dimanapun kalian berada. Tolong jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen yang membantu. Semoga ada manfaatnya. Sharing. Betul yang dikatakan Mas Mohan tadi, dia bukan YouTuber, tapi petani. Petani membutuhkan sharing yang bermanfaat, yang membangun. Cukup dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.